Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kursum, IMPN 7202 13170, Prodi Manajemen dari kelas Manajemen Biaya. Di sini saya akan membacakan hasil dari resum dari materi kelompok 2, yaitu tentang menerapkan metode harga pokok pesanan 1 atau full costing. Pengertian metode harga pokok pesanan atau full costing adalah metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung seluruh biaya yang melekat pada produk, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel ataupun tetap. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan. Dengan demikian pesanan yang satu berbeda dengan pesanan yang lain. Produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan menjadi dua kelompok, seperti biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pemesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Di sini ada 5 manfaatnya, yaitu 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesanan. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi bruto setiap pesanan. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir ada memantau realisasi biaya produksi. Pembebanan biaya ke produk. Biaya langsung, biaya bahan baku untuk produk, dan biaya tenaga kerja untuk produk. Sedangkan biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik juga termasuk ke produk. Biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Biaya bahan baku merupakan pengeluaran yang melekat untuk pembuatan produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu mendapatkan bahan baku dari supplier, permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang bahan baku, penilaian persediaan bahan baku, dan aliran harga pokoknya. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan upah. Metode dasar dalam perhitungan dan penentuan biaya tenaga kerja. Dasar tarif per jam kerja, dasar tarif per unit produksi, daftar rencana intensif, di mana dasar tarif per jam kerja biasa disebut dengan dasar tarif per jam, dan dasar tarif per unit produksi termasuk ke dalam kerja.
Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Metode klasifikasi untuk menentukan biaya langsung atau tidak langsung adalah sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik dibebankan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.